Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Rahmawati dengan NIM 211221105. Di sini saya akan mereview materi tentang agar bacaan Al-Qur'an tak sia-sia. Sebelum itu, apa sih itu Al-Qur'an? Al-Quran adalah kalamullah atau ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan ketika kita membacanya, kita bernilai ibadah atau kita mendapatkan pahala. Dan pada saat ayat demi ayat turun, para sahabat yang mampu menulis, mereka menulis ayat Al-Quran di pelepah kurma, tulang-tulang, batu, dan ada yang di kulit hewan supaya Al-Quran tersebut tidak hilang. Dan pada saat itu juga ada peristiwa yang beriringan dengan turunnya Al-Quran yang disebut dengan asbab nuzul. Asbab nuzul juga bertujuan untuk kita dalam memahami Al-Quran, dan ketika itu juga banyaknya kaum muslim yang sudah tersebar di berbagai negara, dan pada saat itu kaum muslim kesulitan dalam memahami Al-Quran. Dan pada saat itu juga muncullah tafsir dan terjemah yang bertujuan untuk memudahkan para kaum muslim dalam memahami Al-Quran. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita dapat memahami Al-Quran, kita juga harus dapat membaca Al-Quran tersebut. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita terlebih dulu belajar. Seperti kita waktu SD, kita lebih dulu mengenal huruf hijaiyah atau huruf-huruf dalam Al-Quran. Yang kita tahu, kita belajar Iqra terlebih dulu, baru kita bisa belajar membaca Al-Quran. Dan pada saat itu juga ada sistem dalam membaca Al-Quran yang dinamakan sistem tadarus. Sistem tadarus dengan kita membaca Al-Quran secara berkelompok atau beramai-ramai atau lebih dari satu orang, dan di situ kita bertujuan belajar dalam membaca Al-Quran. Ada yang membaca, ada yang mengoreksi, dan ada yang menyimak dalam membaca Al-Quran. Dan kita sebagai kaum muslim juga harus membaca Al-Quran dan tidak boleh lupa kepada Al-Quran, karena Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oke, selanjutnya kita juga harus tahu adab-adab dalam membaca Al-Quran supaya bacaan kita tidak sia-sia. Seperti kita harus menerapkan adab-adabnya dalam saat kita membaca Al-Quran, seperti suci dari hadas kecil maupun besar. Kita bersuci terlebih dulu sebelum membaca Al-Quran, mencari tempat yang bersih, yang baik supaya kita khusyuk dalam membaca Al-Quran. Dan kita setelah dapat membaca Al-Quran, kita juga harus bisa memahami isi Al-Quran. Terus selanjutnya kita juga harus bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, dan kita juga dapat menghafalkan Al-Quran tersebut.